kesunahan istighfar dan kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, dan bagaimana cara Nabi beristighfar dan apa istighfar itu, mungguh keilmuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan istighfar itu menggambarkan amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam kitab Sahih Muslim dan Syarah Al-Imam An-Nawawi. Kita baca matannya, matan hadisnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibah bin Sa'id wa Abu Rubai al-Ataki jami'an an Hamad qala Yahya akhbarana Hamad bin Zaid bin Sabit an Abi Burdah anil Gharril Muzanni wa kanat lahu sahabatu anna Rasulullah SAW qala. Dengan nama banyak periwayat tadi, ini hadis bersumber dari Al-Gharri Al-Muzanni wa kanat lahu sahabatun, bahwasanya ini adalah sahabat. Kata sahabat ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, bahwasanya la yughanu ala qalbi, bahwasanya yaitu beristighfar itu jadi ngiang-ngiangan, nyanyi-nyanyian ala qalbi, di dalam hatiku. Begitu saudara. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya sangat menghayati istighfar. Wa inni la astaghfirullah, dan sungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari mencapai 100 kali. Nah, kita baca syarah Al-Imam An-Nawawi. Ini bab menjelaskan kesunahan istihbabul istighfar, sunnahnya baca istighfar wal istighfar minhu, dan berbanyaknya daripada istighfar itu karena sunnah Nabi melakukannya 100 hari. Jadi sunnah mengikuti bilangan 100 itu. Qala sallallahu alaihi wasallam annahu la yughannu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, bahwasanya memohon ampun itu menjadi nyanyian, menjadi suatu nyanyian yang lirih, ala qalbi, yang terdapat dalam batin hatiku, dalam qalbu, kata Nabi. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, dan sungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah dalam setiap hari mencapai 100 kali. Qala ahlul lughah, ahli lughat mengatakan al-ghin bil ghinil mu'jamah, al-ghin bermakna wal ghim bermakna wal murad huna, dan yugon dari kalimat ghim wal murad huna, yang dimaksud dengan kalimat itu adalah ma yatagusyal qalb,
apa yang senantiasa meliputi kolbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang senantiasa tidak luput dari kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bahasa layugon itu senantiasa tidak hilang dalam kolbu Rasulullah SAW. Mohon ampun pada Qala al-Qadi menurut al-Imam al-Qadi kila al-murad, yang dimaksud di situ fatarat wal ghafalat, yaitu berkaitan dengan apa yang membuat hati itu lalai dan lupa pada Allah. An dzikril ladzi kana sya'nuhu ad-dawam alaihi, dari mengingat istighfar itu. Jadi tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam luput, itu maknanya. Artinya selalu ingat, kana sya'nuhu dawam alaihi. Kebiasaan bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam dawam kepada istighfar, itu kata Imam An-Nawawi. Fa idza iftara anhu aw ghafala ada dzalika dzamban. Kalau seandainya berlengah sedikit atau lupa sedikit, ada dzalika dzamban, Nabi menghitung kepada meninggalkan istighfar pada Allah itu sebagai dosa. Kalau kita itu melakukan dosa baru disebut dosa. Nabi kalau ninggalin istighfar dosa, merasa berdosa, wastaghfarun, kemudian beristighfar lagi pada Allah ketika meninggalkannya istighfar dosa bagi Nabi. Kita itu berdosa kalau melakukan dosa. Nabi ketika meninggalkan istighfar sudah merasa berdosa. Kalau wakilahu dan dikatakan dalam pendapat yang lain, yang kata Imam Nawawi, huwa himmahu bisabab umat, bahwasanya terkadang yang membuat kebingungan dan kelalaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari istighfar karena sebab umatnya juga. Jadi pikirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan memikirkan umat. Wa ma atla alaihi min ahwaliha, dan apa saja yang terbit daripada yang datang daripada efek keadaan itu. Setelahnya ba'dahu fayastaghfirullah, gitu ya. Yang setelahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga membingungkan, Nabi juga membingungkan bahwa generasi setelah astagfirullah, kemudian beristighfar lagi untuk mereka. Wakila sababihi, dan dikatakan sebabnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar, istighaluhu bin nadri fi masalihi ummati wa umurihi. Kesibukan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena fokusnya melihat kemaslahatan umatnya, wa umurihim, dan urusan mereka umat, wa muharribatul adu, dan juga selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh musuh, senantiasa mendapatkan serangan dari musuh, wa mudaratihi wa ta'riful mu'allifat, dan juga kesehariannya senantiasa bercampur baur untuk menyatukan golongan-golongan yang bercerai-berai. Wa nahu dzalika, dan seumpama itu kesibukan Rasulullah SAW dalam rangka mengurus urusan umat, fastagilu bidzalika, maka wajar pantas menyibukkan dengan istighfar min azimi maqamihi, karena keagungan makom Rasulullah SAW, kedudukannya Rasulullah SAW. Fayarahu dzanban binisbati ila azimi manzilati, maka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dirinya merasa berdosa binisbati ila azimi manzilati,
karena besarnya tanggung jawab dalam kedudukannya baginda Nabi Muhammad, yang mana bisa saja kalau tidak terpelihara oleh istighfarnya, kedudukannya itu, keutamaannya menurut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan Rasulullah SAW ada di dawamnya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat hadhil umur min a'zami ta'at. Kalau seandainya ini adalah suatu urusan yang dipandang oleh Rasulullah SAW paling agung-agungnya ketaatan, afdalul amal, dan paling utama-utamanya amal, fahiya nuzulu an ali darajatihi. Maka ketika lalainya daripada istighfar, nuzulu an ali darajatihi, maka itu bisa menurunkan derajat yang tingginya, warafi makom, dan dalam rangka beristighfar itu mengangkat makomnya, min hudurihi ma Allah Ta'ala, agar senantiasa hadir dalam rasa bersalahnya bersama Allah Ta'ala, wa musyahadatihi wa muraqabatihi, dan muraqabahnya Rasulullah, musyahadahnya Rasulullah, kesaksian Rasulullah kepada Allah dan kesaksian Allah pada pribadi beliau ketika melihat dirinya merasa lalai bersalah, kemudian menyaksikan Allah Maha Pengampun, maka senantiasa mohon ampun, muraqabatihi, dan dihinggapinya Rasulullah SAW hal-hal yang datangkan oleh syaitan, wa firaguhu mimma siwah, dan untuk yaitu memberi sehat, memberi tenang kepada hati itu dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Fayastaghfiru lidzalik, tujuan Nabi beristighfar oleh karena demikian, oleh karena itu. Wakila, ada yang mengatakan juga yahtamilu an hadzal ghin wa sakinah, maka mengandung makna ghin di situ dalam yugon ghin di situ mengandung makna sakinah, allati taghussu qalbu, sakinah yang mana meliputi kalbu. Pendapat yang terbaik. Kalau tadi pendapat untuk mengobati masalah istighfarnya itu. Kalau pendapat kedua, ini hanya kata pendapat yang kedua, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lezat aja beristighfar, artinya merasa nyaman nikmat dengan istighfar itu. Liqoulihi ta'ala fa'anzala sakinata 'alaihim, karena Allah pun pernah berfirman dalam Al-Qur'an nasnya, fa'anzala sakinah 'alaihim, Allah turunkan sakinah pada kalbu mereka, wa yakun, dan wa yakunu istighfaru izharul ubudiyah, dan semata-mata istighfarnya Rasulullah SAW bukan karena merasa salah atau karena dosanya. Kalau dalam pendapat yang kedua kata Imam Nawawi, justru dengan istighfarnya Rasulullah SAW izharul lil ubudiyah, mendahirkan sifat kehambaannya dalam rangka ta'abud, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, iftiqar, merasa hina, merasa lemah, merasa tidak mampu, merasa kotor, wa mulazamatul khusyuk, dan senantiasa mulazamahnya khusyuk, syakaru lima aulah, dan bersyukur atas apa yang Allah berkenankan padanya dari keutamaan dan kebaikan daripada Allah. Qad qala al-Mahashi Al-Imam Al-Mahashi mengatakan khauful anbiya wal malaikat, khaufu Allah, ketakutan para nabi dan malaikat, ketakutannya levelnya bukan seperti orang biasa. Ketakutan yang besar. Kalau dia takut di hadapan Allah, beda takutnya dengan kita. Maka istighfar itu jadi alat yang menikmatkan beliau ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ketakutannya lebih tinggi daripada ketakutan orang biasa. Maka mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala salah satu cara meredam dan menenangkannya. Wa in kanu aminu adzabillahi ta'ala, wa in kanu aminina adzabillahi ta'ala, walaupun sudah dicap mereka itu para nabi, para malaikat, nah itu
terdiri orang-orang yang disebut orang sudah mendapatkan keamanan daripada adab Allah Ta'ala. Wa qila yahtamilu anna hadzal ghina. Nah, di pendapat yang ketiga yang terakhir, pandangan yang terakhir, kenapa Rasulullah SAW memperbanyak istighfar? Wa qila yahtamilu anna hadzal ghina hala khasyah. Ini ghin di situ atau ganu di situ, artinya mengiang-iangnya istighfar di situ. Hala khasyah itu dalam hal atau dalam keadaan batin Rasulullah SAW khasyatan, yaitu ketika hadir rasa takut wa izam dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yagsal qalb, lalu meliputi seluruh relung hatinya. Wa yakun, dan keberadaannya istighfarnya Rasulullah SAW syukron, itu rasa bersyukur, terima kasih. Kama sabaq wa qila wa syai'un ya'tarul qulub safiyah. Mata-mata zikir saja dan merasa dikasih hati yang bersih itu dengan istighfar sebagai syukurnya. Ya'tarul qulub safiyah, yang mana memberi efek kepada hati itu as-safiyah, yang lembut dari istighfar itu. Mimata, yang murni, mimata tahaddatsa bihi nafs, dari apa saja yang dibisikkan oleh hawa nafsu. Maka istighfar itu adalah alat pembersih bagi penyakit-penyakit hati baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kalau menanyakan baginda Nabi kenapa beristighfar, satu, baginda Nabi SAW tidak luput merasa bersalah kepada Allah karena tanggung jawabnya sebagai Nabi, meskipun sudah dijamin oleh Allah ampunan dan aman daripada siksa. Yang kedua, merasa makomnya yang diberi oleh Allah lebih tinggi, maka makom itu justru akan membawa kelalaian atau dosa atau kesalahan, maka memelihara makom itu dengan istighfar. Nah, kemudian yang terakhir, ketika Rasulullah SAW mendapatkan kekhawatiran, kecemasan yang sangat tinggi, kekhawatiran, kecemasan dan rasa takut itu, maka Rasulullah SAW meskipun baginda Nabi SAW sudah dicap itu aman daripada adab Allah, karena beliau seorang Nabi dan Rasul yang mulia. Kalaupun begitu, Nabi tidak lalai beristighfar karena merasa tentramnya ketika beristighfar dan mampu mengobati rasa takutnya, dan Allah datangkan jawaban setiap kali beristighfar. Allah turunkan wahyu ketenangan kepada baginda Nabi SAW. Itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini menggambarkan dari bahasan ini bahwasanya jangan remehkan keutamaan istighfar. Belum tentu orang yang mengamalkan atau mencari amalan istimewa itu seistimewa istighfar, atau belum tentu orang-orang yang mengistimewakan sesuatu dari amalan itu seistimewa keutamaan yang terdapat dalam istighfar. Seperti dari sekian para nabi itu, kali ketika melihat sosok baginda Nabi Muhammad SAW, maka baginda Nabi Muhammad SAW paling mulia. Padahal amalan yang didawam hanyalah istighfar, yang menjadi melekat dalam hatinya adalah merasa senantiasa bersalah, tidak merasa senantiasa menjadi orang yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiru dan ikuti ahwal batinnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selamat. Apa keadaan batin baginda Nabi SAW? Yaitu menjadi orang yang belum merasa bisa benar, belum merasa seutuhnya secara permanen mendapatkan kebenaran yang hakiki. Dan ketika meniru ini, kita akan senantiasa selamat batin kita, meskipun mengamalkan apapun, balik ke istighfar. Ketika lalai dawam amalan yang lain, maka istighfar lagi gitu. Atau bahkan tidak mengistighfari karena meninggalkan istighfar.
mohon ampun pada Allah karena meninggalkan mohon ampun itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.